في القسم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل الصفا والوفا والجود والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والمسلمين كرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لروح شيخنا ومربنا guru Haji Mark bin Usad, guru Muhammad Karim bin Ja'man, guru Zayyad bin Hajar, guru Salmi Nasir, Habib Abdullah bin Salim, Sayyidil Walid Abu Yakin, Sahib bin Arif, guru suamin kecil merhumah wa bin binti Binyan wa Nasra binti Tala wa Kuna binti Kutut wa Salim wa Ibrahim. Suma ila arwai abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina wa syekhina wa liman haqqun alaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsummal Fatiha bi niyyati sihhat salam wal afiyah وبنية أن الله يفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم ومقربة إلى رضا وجنة النعيم وأن الله يطيل أعمارنا في طاعة الله ويشفي مرضانا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا فجر.
radhiyallahu anhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tirmizi an Anasin man qara'a idza zulzilat adalat nisfal Qur'an wa man qara'a qul ya ayyuhal kafirun adalat rub'al Qur'an wa man qara'a qul huwallahu ahad adalat lahu bi thuluthil Qur'an. Wal Baihaqi an Ibni Umar ala yastati'u ahadukum an yaqra alfa ayatin fi kulli yawmin qalu wa man yastati'u an yaqra alfa ayatin fi kulli yawmin qala amma yastati'u ahadukum an yaqra alhaakumut takatsur wallahu a'lam. Para jamaah, para hadirin, para orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur pada Allah atas limpahan karunia nikmat yang terus diberikan kepada kita, yang mana dengan keseluruhan nikmat-nikmat tersebut, daripada nikmat iman, Islam, nikmat afiah, nikmat sehat, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bermuajahah dalam rangka kita menunaikan kewajiban kita dari salat maghrib berjamaah, dan kita meneruskan daripada wirid kita malam Senin, yaitu thalabul ilmi, yang mana menjadi suatu kewajiban bagi kita semuanya di dalam hal kita untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, kita masih masuk di dalam pasal yang menerangkan tentang fadail ba'dus suwar wal ayah, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan di dalam hal kita mengamalkan daripada beberapa surat dan ayat-ayat yang mempunyai fadilah-fadilah yang besar, yang mana dijelaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang menerangkan keutamaan-keutamaan fadilah ketika seorang hamba umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendawamkan, mengamalkan daripada surah-surah tersebut, maka dia mendapatkan fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kemarin surah-surah yang sudah dijelaskan maupun ayat-ayat yang sudah kita sama-sama bahas di dalam hal beberapa fadilahnya. Di antara banyaknya kemarin ada surah Yasin, surah Al-Kahfi, surah Hamim Tanzil, As-Sajadah, Alif Lam Mim As-Sajadah, dan juga yang lainnya. Banyak dari keutamaan-keutamaan surah-surah musabbihat yang diawali dengan tasbih. Ada 7 surat kemarin, ya, mengamali surat-surat musabbihat yang diawali daripada tasbih. Yusabbihu au sabbaha sabbihisma rabbikal a'la. Itu semuanya Quran atau surah-surah yang diawali dengan apa? Tasbih, namanya musabbihat. Itu jumlahnya ada 7 surah tuh. Itu juga mempunyai fadilah yang besar. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mewaridkan, melazimkan setiap malamnya sebelum dia tidur, maka dia membaca surah-surah tersebut, maka dia mendapatkan banyak fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairum min alfi ayatin, yang kemarin dibilang lebih daripada 1000 apa? 1000 ayat. Di antara surah-surah musabbihat tersebut ada yang setara adalat, ada itu setara namanya, ya, setara dengan membaca 1000
1000 ayat. Atau ada hawamim kemarin, surah-surah yang diawali dengan ha mim. Itu juga sama, jumlahnya ada 7 surah juga tuh. Surah apa? Surah-surah yang diawali dengan hawamim. Musabbihat tadi surahnya Al-Isra, Al-Hadid, Al-Hasyr, As-Saff, Al-Jumu'ah, At-Taghabun, itu Al-A'la, itu semuanya musabbihat tuh. Surah-surah yang diawali dengan apa? Dengan tasbih. Ada juga surah-surah yang diawali dengan ha mim, namanya hawamim, surah-surah hawamim. Itu juga ada 7 surah. Di antaranya surah Ghafir, Fussilat, As-Surah, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, Al-Ahqaf. Itu hawamim, itu diawali semuanya dengan ha mim, ya, ha mim. Itu semuanya surah-surah yang ketika diamalkan banyak fadilahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di lain hal itu ada surah yang dapat memperbanyak atau bisa memberikan kita kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah surah Al-Waqiah. Itu disuruh ajarkan kepada istri-istri kalian, kepada anak-anak kalian Al-Waqiah. Karena itu adalah surah yang bisa melancarkan rezeki, baik rezeki lakinya, rezeki istrinya maupun rezeki anak-anaknya. Al-Waqiah disuruh mudawamahin, dilanggengin setiap apa? Setiap hari dibaca tuh satu tuh surah tersebut. Ada surah-surah yang lain kemarin Yasin atau surah Tabarak, ya. Tabarak menjaga diri seseorang daripada siksa kubur, ya. Jadi badannya dia, jasadnya dia diapain? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah dia memperbanyak atau melazimkan baca surah Tabarak, ya, surah Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzina apa? Terusannya. Itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dihidupkan oleh Allah? Kenapa adanya kehidupan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa setiap kita ini dikasih nyawa sama Allah? Kenapa? Itu ada jawabannya semuanya di Al-Qur'an. Selain kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mau tahu siapa di antara kalian yang ketika diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia mau apa? Mau beribadah atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang mau memperbagus, yang terbaik di dalam hal beramal apa? Beramal soleh. Jadi satu-satunya yang bisa nemenin kita nanti di alam kubur itu adalah amal soleh, ya. Amal soleh yang bisa menemani kita di dalam kubur itu amal soleh. Istri kita nggak bisa nemenin, semuanya keluarga kita, teman kita nggak bisa yang setiap hari kongko sama kita, yang setiap hari ngopi sama kita, nggak bisa apa itu? Nggak mau dia nemenin. Coba suruh nemenin semalaman aja di dalam kubur. Temenin gua ya 3 hari aja di dalam kubur, mau nggak? Nggak bakalan mau, ya, nggak bakalan mau. Hatta kita kasih seluruh harta kita, dia nggak bakalan apa? Nggak bakalan mau. Kita upain dia, ya. Lu kalau mau nemenin gue di dalam kubur 3 hari aja di dalam kubur, gue kasih semua harta gue, mau nggak? Mau nggak? Nggak bakalan mau tuh di dalam kubur, diuruk bareng sama siapa? Sama kita nggak ada yang, karena ada kisahnya tuh seorang raja, dia punya wasiat kepada seluruh rakyatnya, barang siapa yang mau nemenin dia di dalam kubur selama 7 hari 7 malam, setengah kerajaan dikasih apa? Dikasih buat dia yang mau nemenin, ya, yang mau nemenin suruh ngapain? Suruh nemenin dia. Maka kalau dia mau nemenin, itu akan dikasih setengah kerajaannya, setengah hartanya, semuanya tuh. Anaknya nggak ada yang mau, ya, ajudannya nggak ada yang mau. Sampai satu orang ada yang mau penggali kubur, ya, penggali. Baik katanya, Tuan Mulia, saya yang akan apain? Saya yang akan nemenin selama 7 hari 7 malam.
nemenin baginda di dalam, berani dia siap karena dia sudah sering apa? Udah sering gali kubur. Selama dia gali kubur nggak ada kejadian apa-apa, aman-aman aja dia gali kubur. Maka tatkala raja meninggal, benar tuh ditemenin sama dia, ya. Baru 3 hari udah nyerah dia di dalam kubur. Baru 3. Itu yang ditanya bukan raja yang ditanya justru penggali kubur. Apa yang ditanya? Paculnya dari mana? Selama 3 hari 3 malam tuh pacul yang ditanyain. Dari mana pacul? Dari mana dia dapetin pacul? Untuk apa paculnya? Dari harta yang mana dia pacul? Kegunaannya itu baru paculnya tuh. 3 hari 3. Akhirnya udah nyerah dia. Dia mikir kalau entar setengah kerajaan dia dapat, berapa lamanya dia ditanya di mana? Di dalam kubur. Akhirnya nggak jadi dia, ya. Akhirnya nggak jadi nerusin nemenin raja selama 7. Itu baru pacul yang ditemuin. Apalagi harta-harta yang lainnya. Nah, begitulah, jadi nggak ada yang bisa nemenin kita kecuali amal apa? Amal soleh kita. Di antara amal soleh yang baginda Nabi bilang bisa nemenin kita adalah kita disuruh memperbanyak baca Al-Quran, ya. Termasuk nanti yang bisa menerangi kubur kita itu adalah Al-Quran. Bahkan bisa menjaga jasad kita tuh di antara beberapa riwayatnya. Di antaranya adalah surah Tabarak, yang dia bisa lazimin surah Tabarak, maka dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksa kubur. Nanti ada beberapa hikayah yang berkenaan dengan mengamalkan beberapa surat di dalam Al-Qur'an. Hikayah nyata, ya, yang telah dialami oleh salafus saleh. Itu kemarin daripada beberapa fadilah di dalam hal kita mengamalkan apa? Sebagian surah atau ayat-ayat yang insya Allah kesemuanya itu dijelaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di beberapa hadisnya, baik yang sahih, baik yang hasan maupun hadisnya yang doif, ya. Termasuk yang kategori hadis doif yang bisa diamalkan adalah hadis doif. Nah, ulama sepakat tuh hadis doif di kalangan ahli sunnah wal jamaah masih bisa diapain? Masih boleh diamalin buat fadailul a'mal, buat fadilah kita beramal agar kita bisa termotivasi, masih boleh diapain? Asal jangan hadis yang maudhu. Jadi nanti ada hadis yang maudhu namanya, derajatnya maudhu, ditolak hadisnya palsu karena keriwayatannya enggak jelas nanti, ya. Keriwayatannya enggak jelas dan tidak sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kemarin surah-surah yang panjang, ya. Surah-surah yang apa? Yang panjang. Ada surah-surah pendek keutamaannya, ya. Kita lanjutkan. Di antara daripada surah pendek, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Anas radhiyallahu an, man qara idza zulzilat adalat nisfal Quran, wa man qara qul ya ayyuhal kafirun adalat rub'al Quran, wa man qara qul huwallahu ahad adalat lahu bithulthil Quran. Ini keutamaan membaca surah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Barang siapa yang membaca surah idza zulzilatil ardu zilzalaha, maka dia seumpama atau setara dia membaca nisfal Quran, setengah daripada Al-Quran. Fadilahnya, ya. Kemarin kalau ada fadilah seperti ini dia nggak mendapat kelipatannya nih, ya. Nggak mendapat apa? Nggak mendapat kelipatannya. Dia mendapatkan fadilah setengah Quran. Misalkan ayat Al-Quran itu ada 6.000, setengahnya 3.000, maka cuman itu tuh dia dapat 3.000-nya, ya. Jadi setengah daripada apa? Daripada membaca Al-Quran. Barang siapa yang melazimkan, mewaridkan baca izazul zilat adalah nisfal Quran. Wa man qara qul ya ayyuhal kafirun adalah rubul Quran. Kalau baca qul ya ayyuhal kafirun, dia mendapatkan ganjaran pahala dari Allah rub'al Quran, 1/4 daripada Al-Quran. Pahalanya, ya, 1/4 pahala baca Al-Quran. Wa man qara qul huwallahu ahad adalah bisulutil Quran.
barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 1 kali, maka dia setara membaca sepertiga Al-Quran. Ganjaran pahalanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi izal zulzilat itu setengah daripada Al-Quran, sedangkan qul ya ayyuhal kafirun pahalanya 1/4 Quran, dan qul huwallahu ahad pahalanya 1/3 daripada Al-Quran. Wal Baihaqi an Ibnu Umar ala yastati'u ahadukum an yaqra alfa ayatin fi kulli yaumin. Qalu wa man yastati'u an yaqra alfa ayatin fi kulli yaumin. Ada hadis daripada diriwayatkan Imam Baihaqi dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat ketika itu, ala yastati'u ahadukum an yaqra alfa ayatin fi kulli yaumin. Kata baginda Nabi, di antara kalian adakah yang bisa lazimin waridin baca 1000 apa? 1000 ayat setiap hari. Ada enggak di antara kalian baca 1000 ayat setiap hari? Nah, para sahabat tuh kepada para sahabat bertanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, kemudian mereka jawab tuh, wa may yastati'u ay yaqra'a alfa ayatin fi kulli yaumin. Siapa emang yang mampu baca 1000 ayat setiap hari? Kata para sahabat, emang ada baginda Nabi yang bisa baca 1000 ayat setiap hari. Qala amma yastati'u ahadukum ay yaqra'a al-hakumut takatsur. Maka baginda Nabi menjelaskan, adapun orang yang bisa di antara kalian membaca 1000 ayat setiap hari adalah sama sebanding dengan dia baca al-hakumut takatsur. Surah apa? At-takatsur. Jadi baca surah At-takatsur itu sebanding dengan kita membaca 1000 ayat daripada Al-Quran. Jadi 1000 ayat bisa 1/6 tuh baca apa? Baca Quran daripada ayat-ayat yang berada di dalam Al-Quran. Baca surah Al-Hakumut, ganjaran pahalanya sebanding atau sama dengan 1000 ayat daripada Al-Quran. Wa Syekhani Abu Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Malik wa Ahmad wa Tabrani wal Bazzar wa Abu Ubaid an Ashri minas sahabah. Jadi ini hadisnya hadis sahih nih ya, daripada 10 sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang mutawatir, yang mana langsung daripada 10 sahabat yang langsung dengar hadis ini dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Ya, ta'dilu thulutsal Quran, bahwasanya qul huwallahu ahad itu sebanding setara dengan sepertiga Quran. Sama kayak di atas tadi penjelasannya, bahwasanya kalau baca seseorang daripada 1 kali baca qul huwallahu ahad, maka dia sebanding membaca 1/3. Makanya kita di warid-warid amalan-amalan tuh, di tahlil di apa, kita baca berapa? 3 kali. Khatmul Qur'annya udah selesai juga, baca qul huwallahu juga 3 kali. Itu agar kita mendapatkan tuh ganjaran pahala menghatamkan Quran. Maksudnya tadi ya, setara menghatamkan Quran tadi, bahwasanya tidak mendapatkan kelipatannya dia. Kalau kita baca secara langsung ya, kemarin ha mim alif lam mim itu dihitung 1 huruf satu apa? 1 kebaikan, dan setiap 1 kebaikan dikali 10. Jadi kalau alif lam mim berarti 3 huruf. Nah, kita mendapat 3 kebaikan, dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10. Berarti 3 huruf kita mendapatkan 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu alif lam mim. Nah, itu kalau kita baca secara langsung. Tapi kalau kaifiat seperti ini ataupun fadilah seperti ini, kita mendapatkan ganjarannya tidak ada kelipatan. Nah, sebagian ulama menjelaskan seperti itu, nggak dapetin kelipatannya, nggak mendapatkan kelipatannya, hanya mutlak, 1/3 ya 1/3, setengah ya setengah, ya.
Daripada diantaranya adalah qul huwallahu ahad, ta'dilu thulutsal Quran. Wal Uqaili an Ahmad an Raja al-Ghanawi man qara qul huwallahu ahad salasa marrat fa ka'annama qara'al Quran ajma. Barang siapa yang membaca 3 kali surah daripada qul huwallahu ahad al-Ikhlas, maka seakan-akan dia membaca seluruh daripada Al-Quran. Ya, tadi kalau setengah, 1 kali sepertiga, kalau 3 kali berarti satu kali, ya, 1 kali hatam Al-Quran, 1 kali hatam Al-Quran. Itu juga ada riwayatnya tuh, ya, riwayatnya daripada siapa tadi? Qala amma Raja al-Ghanawi, ya, Raja al-Ghanawi. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 3 kali, maka seakan-akan dia membaca Quran secara keseluruhan. Wa Ahmad an Muaz an Anasin man qara qul huwallahu ahad 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Itu kalau tadi yang pertama sepertiga. Kalau baca 3 kali berarti dia seakan-akan baca 1 kali hatam Quran. Nah, ini 10 kali bacanya. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali, banallahu lahu baitan fil jannah, maka dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dibangunkan 1 rumah di dalam surga. Nah, itu 10 kali bacanya, ya. Ngamalinnya 10 kali qul huwallahu ahad. Nanti ada juga amalan ba'da shalah tuh 10 kali, ya. Setelah salat fardu ngamalin 10 kali daripada qul huwallahu ahad, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Subhanahu wa taala membangunkan baginya akan 1 rumah di dalam surga. Wal Baihaqi wa Ibnu Adi an Anas man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marrah ghafarallahu lahu khati'atan 50 aman. Kalau tadi 10 dibangunkan surga, dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada riwayat yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang membaca 100 kali, ya, membaca 100 kali Al-Ikhlas qul huwallahu ahad ghafarallahu khati'atan 50 aman, bahwa dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala selama 50 tahun. 50 tahun kesalahannya di dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Majtana khisalan arba'an, dengan catatan dia menjauhi daripada 4 perkara. Dia warid lazim mengamalkan 100 kali baca surah apa? Qul huwallahu ahad. Selama dia tidak melakukan 4 perkara ini, maka 50 tahun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 4 perkara tersebut? Ad-dima'a wal amwala wal furuja wal ashribah. Yang pertama, kalau dia tidak menumpahkan darah, ya, tidak membunuh, tidak saling membunuh, menumpahkan darah, ad-dima. Itu pertama, syaratnya. Yang kedua, al-furuj, selama dia menjaga kemaluannya, ya, menjaga kemaluannya, tidak berzinah dan yang lainnya. Wal amwal, dan juga tidak mengambil harta secara zalim, mencuri, ya, dan yang lainnya tuh, menipu orang, menzalim orang, mendapatkan apa? Hartanya dengan cara tidak zalim, membohongi orang dan yang lainnya tuh secara zalim kita dapetin harta secara selama itu tidak dikerjakan dan dia mengamalkan 100 daripada qul huwallahu ahad al-Ikhlas, maka dia diampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Hamsina khati'atan hamsina. Dan yang keempat, asyribah atau asyrabah, dia tidak minum minuman yang memabukkan, ya, tidak minum khamar atau segala macam yang memabukkan. Itu juga mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, 50 tahun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar tadi itu menjauhi daripada empat perkara tersebut.
Wa Tabrani an Fairuz man qara qul huwallahu ahad mi'ata marrah fi sholati aghairiha kataballahu bara'atan minan nar. Kemudian ada hadis dari Imam Tabrani an Fairuz, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 100 kali di dalam salat maupun di luar salat, ya, boleh di dalam salat maupun di luar salat. Jadi kalau salat misalkan dia 2 rakaat, rakaat pertama baca berapa? 50 kali diulang-ulang, rakaat kedua 50. Itu kalau dalam apa? Dalam salat. Nah, di luar salat bebas tuh, ya dikerjakan, boleh diapain? Boleh diapain? Boleh dicicil, ya. Pagi 20, siang 20, sore 20, malam 20, ntar mau tidur 2. Itu boleh dicicil begitu, asalkan sehari semalam dia ngamalin sebanyak daripada berapa? 100 kali baca qul huwallahu ahad, dia mengamalkan dan mulazamah mudawamah, maka dia mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kataballahu bara'atan minan nar. Dia dicatat baginya baro'ah, terbebas dari siksa api, terbebas dari siksa api apa? Api neraka. Itu kalau kita mau ngamalin apa? Gampang, ya. Cuman yang jadi masalah kita males ngamalinnya tuh. Kemarin banyak banget ada as-sajdah kita ngamalin atau tabarok, padahal cuma 30 ayat tuh kalau mau kita apain? Mau kita amalin tuh enggak lama, ya. Kalau kita mau ngamalin dengan harapan kita mendapatkan ridha rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa-apa yang telah dijelaskan dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita mengamalkan 100 kali baca qul huwallahu ahad, baik di dalam salat maupun di luar salat, kataballahu bara'atan minan nar, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala baginya dia terbebas dari siksa api neraka. Allahumma aktub lana al-bara'ata minan nar. Kemudian pengarang berdoa semoga kita semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ke dalam golongan-golongan yang terbebas dari siksa api neraka. Maksudnya kita dimudahin beramal dengan amalan-amalan tadi tuh yang bisa membebaskan kita dari tersiksa api neraka. Wa warada fi surati lam yakunil ladzina kafaru, surah apa? Lam yakunil surah apa? Al-Bayyinah, ya, Al-Bayyinah. Barang siapa dan wa warada fi surati lam yakun Al-Bayyinah, maksudnya barang siapa yang mewiridkan surah Al-Bayyinah, annallahu ta'ala yaqul liman qaraha absyir abdi fa wa izzati la umakkinanna laka fil jannah hatta tarda. Barang siapa yang membaca surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka yang membaca surah tersebut, ya, yang membaca surah tersebut, absyir abdi, ya, absyir abdi, kabariyah, berita gembira kepada hambaku yang membaca surah Al-Bayyinah, ya, yang membaca surah apa? Al-Bayyinah. Fa wa izzati au fa bi izzati, maka dengan kemuliaanku, la umakkinanna laka fil jannah hatta tarda, aku akan menempatkan dia bagimu yang membaca surah Al-Bayyinah fil jannah, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, hatta tarda, sampai engkau benar-benar ridha, kau dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. La umakkinanna laka itu takkid tuh, dan sungguh aku akan memasukkan engkau ke dalam surga. Hatta apa? Hatta tarda, sampai engkau benar-benar rela, ridha, ikhlas dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa fil adiyat annaha ta'dilu nisfal Qur'an, dan barang siapa yang membaca surah Al-Adiyat, wal adiyati dabha fal muriyati annaha ta'dilu nisfal Qur'an, bahwasanya dia sebanding setara dengan membaca setengah daripada
Quran. Itu surah Al-Adiyat. Kalau tadi Al-Zalzalah, Iza Zulzilatin, sama setengah juga. Makanya di dalam kita di dalam sholat sunnah tuh baca apa? Baca surah yang berurutan, ya, baca surah yang berurutan. Habis Al-Zalzalah baca Al-Adiyat, atau baca surah yang rakaat pertama panjang, yang kedua rada pendek, baik ayat maupun surah. Sunnah di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an. Jangan apa? Jangan ngacak, meskipun sah ngacak, tapi afdalnya kita berurutan, surahnya berurutan, ya, baik surah maupun ayat. Nah, ini termasuk fadilah membaca membaca daripada surah Al-Adiyat itu sama sebanding dengan setengah Quran. Baca Al-Zalzalah juga setengah Quran. Jadi kalau kita baca Al-Zalzalah kita mendapatkan pahala sunnah urutan baca Quran juga, sama juga kita mendapatkan pahala membaca satu kali hatam Quran. Al-Zalzalah, dan ini Al-Adiyat, setengah lagi Al-Adiyat. Anha ta'dilu nisfal Quran. Wa fi suratin Nasr, dan di dalam surah Nasr, ya, An-Nasr. Surah apa An-Nasr? An-Nasr surat apa? Idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Barang siapa yang membaca surah An-Nasr, annaha ta'dilu rub'al Quran, maka dia sebanding dengan membaca seperempat Quran, ya, rub'al Quran. Sama kayak di atas tadi, surah apa? Seperempat Quran. Nah, sama sebanding dengan seperempat Quran, membaca daripada An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan lihat nanti yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala afwaja. Jadi afwaja itu sangat banyak, berbondong-bondong, ya, sangat banyak dan berbondong-bondong. Udah terjadi nih di luar-luar tuh banyak orang-orang yang langsung banyak sekaligus masuk apa? Masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, syahadat. Yang banyak udah di luar negeri tuh banyak mereka yang langsung sekaligus masuk Islam afwaja, secara berbondong-bondong. Karena itu adalah hakikat daripada apa? Daripada firman Allah Subhanahu wa taala, akan ada masanya mereka masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala secara berbondong-bondong. Itu surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, ya, sama membaca daripada rub'ul Quran, seperempat daripada Al-Quran, ta'dilu rub'al Quran. Waruwiya al-Juwaini, ya, fi tafsirihi. Ini ada riwayat daripada Imam Juwaini di dalam tafsirnya, an Aban ibn Abi Ayyash. Jadi ada kisah di dalam tafsir al-Juwaini, dia mendapatkan ceritanya dari Aban bin Abi Ayyash. Aban bin Abi Ayyash. Jadi suatu ketika Aban bin Abi Ayyash qala hadarna wafata Muwarriq al-Ajali. Jadi ada nanti ulama, salah satu namanya Muwarriq al-Ajali, ulama Muwarriq al-Ajali. Nah, dia datang nih ketika Imam Muwarriq al-Ajali wafat, meninggal dunia. Aban bin Abi Ayyash, dia hadir di dalam wafatnya Muwarriq al-Ajali, takziah bersama beberapa orang. Dia takziah mendatangi daripada wafatnya Imam siapa? Muwarriq al-Ajali, ya, Muwarriq al-Ajali. Dia hadir di wafatnya beliau. Falamma sujji'a wa qulna qad tatkala mukanya ditutupin sama kain, ya, ketika dia udah wafat mukanya diapain? Ditutupin. Pakai apa? Pakai kain.
ditutupin pakai kain. Sujia itu ditutupin. Wa qulna man qada, dan kami berkata qad qada, telah wafat daripada Tuan Syekh siapa Muwarik al-Ajali. Ra'aina nuran sati'an qad sata'a min indi ra'sihi hatta kharaqa saqfa. Tiba-tiba tatkala mukanya ditutupin pakai kain, maka keluar cahayanya, ya. Keluar cahaya nuran sati'an, nuran sati'an, keluar cahaya daripada wajahnya, ya. Kemudian apa? Kemudian qad sata'a min indi ra'sihi, yang mana keluar daripada mukanya, kepalanya, ya. Sampai apa? Hatta kharaqa saqfa, sampai menembus sakfa. Sakfa itu apa? Atap-atap loteng. Maksudnya memancar dia ke langit. Apanya? Cahayanya. Ini langsung disaksikan oleh Aban ibn Abi Ayyas dan beberapa sahabatnya, sampai memancar ke loteng ke atas. Summa ra'aina nuran qad sata'a inda rijlaihi. Kemudian kami juga lihat ada cahaya yang keluar dari kedua kakinya, mislal awal, sama serupa dari yang pertama. Jadi memancarkan kakinya, dari kakinya cahaya akan cahaya, kemudian juga menembus kemana? Ke loteng. Dia lihat wajahnya, dari kepalanya, dari wajahnya keluar cahaya, dari kedua kakinya juga keluar cahaya, ya. Yang dilihat nih sama Aban ibn Abi Ayyas serupa. Summa ra'aina nuran sati'a min wasatihi. Kemudian dia juga melihat ada cahaya keluar dari tengah-tengah badannya, ya. Wasatihi. Fa makatna sa'atan summa in kasafa taub an wajhi. Kemudian tatkala mereka pada kaget, semuanya pada apa? Pada kaget, ta'ajub. Cahaya keluar daripada badan, daripada Muwarik al-Ajali, ya. Keluar, begitu cahayanya semua keluar, mereka kaget dan terdiam. Semuanya terdiam. Yang sedang takziah semuanya terdiam daripada melihat keutamaan karomah beliau, ya. Belum hanya sampai situ, ya. Kemudian apa? Kemudian tatkala mereka semuanya terdiam, mana? Summa in kasafa. Kemudian dia apain? Dia tiba-tiba dia singkap wajahnya dari kain tersebut. Imam Muwarik al-Ajali dia singkap sendiri apa? Wajahnya. Jadi wajahnya diapain tadi? Ditutup sama orang. Wajahnya ditutup sama orang. Kemudian tatkala ada kejadian-kejadian tersebut, dia buka tuh wajahnya sendiri. Pakai apa? Pakai tangannya. Yang tadi dibilang orang udah pada apa? Udah wafat dia, ya, udah wafat. In kasafa saub an wajhihi, dia singkap kain yang berada di wajahnya. Faqala, kemudian dia ngomong sama para janaiz, pada orang-orang yang takziah, hal ra'aitum syai'an, apakah kalian melihat sesuatu tadi, ya? Apakah kalian melihat sesuatu tadi? Bertanya dia kepada Aban ibn Abi Abbas dan yang lainnya yang sedang bertakziah. Apakah kalian melihat sesuatu tadi? Faqulna lahu na'am. Kemudian dia bareng-bareng jawab, benar, kami melihat ada cahaya yang keluar dari tubuhmu, dari badanmu. Wakhbirna ma ra'aina. Kemudian dia pengen jawaban yang sedang takziah. Wa akhbirna, beritakanlah kepada kami, kabari kepada kami apa sebenarnya yang sedang terjadi, yang telah kami lihat. Faqala, kemudian dia menjelaskan, tilka surat as-sajadah, itu adalah cahaya dari surah as-sajadah, ya, surah as-sajadah. Qad kuntu aqra'uha fi kulli lailatin, yang mana surat as-sajadah tersebut tidak pernah luput aku tinggalkan setiap malam, diwiridin sama dia ngamalin surah as-sajadah. Dari semasa dia tahu daripada hadis baginda Nabi sampai dia wafat, dia amalin tuh, nggak pernah diapain, nggak pernah dia tinggalin, setiap malam dia baca fi kulli lailatin. Wa kana nurul ladzi ra'aitum inda ra'si 14 ayatin min awwaliha.
Adapun tadi cahaya yang keluar daripada wajahku itu adalah cahaya 14 ayat pertama yang aku baca daripada surah As-Sajadah. Jadi cahaya dari wajahnya itu 14 ayat pertama tuh dari surah As-Sajadah. Min awwaliha wan nurul ladzi ra'aitum inda rijli arba'asyara ayah min akhiriha. Adapun cahaya yang keluar dari kaki-kakiku, ya, cahaya yang tadi kalian lihat dan menembus daripada atap dan sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pahala surah As-Sajadah 14 ayat terakhir, ya, 14 ayat terakhir yang dia baca, yang dia waridin setiap apa? Setiap malam. Ra'aitum inda rijlin arba'asyarata ayah min akhiriha wa nurul ladzi ra'aitu fi wasati, dan ayat cahaya yang keluar daripada tubuhku, daripada badanku, itu adalah ayatus sajdah binafsiha, ayat tentang as-sajadah itu sendiri, ya. Kalau nggak salah surah 15 tuh, ya, tentang apa? Tentang as-sajadah tersebut. Itu juga yang keluar daripada pertengahan tubuhku, ya, itu keluar surah As-Sajadah itu sendiri. Saudat, yang mana dia naik ke langit, tasfauli, memberikan aku syafaat, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikanku syafaat ketika aku wafat. Dia mendapatkan syafaat daripada surah As-Sajadah. Maksudnya wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, ya. Wafat beliau karena mengamalkan, melazimkan surah As-Sajadah semasa hidupnya, maka beliau mendapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, ya. Kemudian apa? Dilanjutkan lagi wa baqiyat surat tabarak taharrasani summa qada. Kemudian selebihnya nanti yang jagainku di dalam kubur adalah surah Tabarak, ya, surah Al-Muluk yang menjaga aku nanti di dalam kubur. Summa qada, kemudian setelah menjelaskan itu qada, wafat lagi dia, ya, wafat lagi. Itu salah satu daripada karamah Imam Muwalik al-Ajali atau al-Ajli. Itu ketika beliau wafat tuh, jadi langsung diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fadilah mengamalkan surah apa? Surah As-Sajadah, dan juga mengamalkan surah Tabarak yang menjaga diri dia ketika berada di dalam kubur. Tsumma qada. Dikit lagi wahakal Yafi'i, dan dikayahkan oleh Imam Yafi'i, qala sami'tu min ba'di shalihin fi ba'di biladil Yaman, bahwasanya aku pernah mendengar dari sebagian orang-orang soleh yang berada di negeri Yaman. Ini ada kisah dari negeri Yaman nih, oleh Imam Yafi'i diceritain. Annau lamma dufina ba'dul mauta wan sarafan nas. Tatkala sebagian daripada orang-orang yang mengantarkan jenazah, jadi ketika itu ada orang yang diapain? Yang dianterin, mau dikuburin, dan sebagian orang-orang soleh ikut nih untuk menguburkan orang tersebut. Ya, tatkala mereka semuanya udah selesai nguburin ya orang tersebut dan dikuburkan, wan sarafa nas, kemudian sebagian orang ngapa? Berpaling pulang meninggalkan kuburan tersebut. Sami'a fil qabri darban wa daqqan anifan. Kemudian sebagian orang-orang soleh yang masih ada di situ, dia mendengar ada suara pukulan yang sangat keras, ya. Baru banget dikuburin, sebagian orang soleh dengar nih, ada apa? Ada pukulan yang sangat keras, wadakan anifan, yang mana pukulan tersebut sampai mereka dengar tuh, ya, orang-orang soleh yang masih berada di kuburan tersebut, yang belum apa? Yang belum pulang, yang belum balik, menyaksikan dia. Tsumma kharaja minal qabri kalbun aswad. Kemudian tiba-tiba keluar dari kuburan tersebut kalbun aswad, anjing yang berwarna apa? Yang berwarna hitam legam, ya. Keluar tuh dari apa? Dari kuburan tersebut. Wa qala lahu syekh, kemudian salah satu syekh berkata dengan anjing tersebut, waihak, celakalah engkau wahai binatang, ya.
Ish anta, siapa dirimu? Ya, siapa dirimu? Seorang saya bertanya kepada anjing tersebut yang keluar dari mana? Dari kuburan. Waihaka, celakalah engkau. Ish anta, siapakah engkau? Faqala ana amalul mayyit. Kata anjing tersebut jawab, aku adalah amal mayit tersebut. Ya, amal mayit tersebut yang ketika di dunia banyak melakukan dosa, ya, maka dijadikan perumpamannya adalah anjing yang sangat hitam, ya. Keluar dari mana? Keluar dari kuburan tersebut. Qala ana amalun mayit, aku adalah amal mayit tersebut. Wa qala hadza darbu fik am fi, ya. Kemudian ditanya lagi, tadi yang aku dengar pukulan yang di dalam kubur itu pukulan buat kamu atau pukulan buat siapa? Buat jasadnya yang ada di mana? Di dalam kubur tersebut. Maka dia berkata, pukulan tersebut qala bal fiyya. Pukulan yang keras tersebut adalah untukku, katanya. Aku dipukul dalam kuburan tersebut sehingga dia keluar tuh dari dalam kubur tersebut. Faqala, kemudian dikatakan wajadtu indau surah Yasin wa akhwatiha. Dia di dalam kubur menemukan ada surah Yasin dan wa akhwatiha, dan beberapa daripada akhwatnya yang kemarin kita jelaskan itu. Ada Al-Waqi'ah, ada Al-Muluk. Yang jagain ini siapa? Si mayit di dalam kuburnya, ya, menjagain mayit di dalam kuburnya. Ada surah Yasin wa akhwatiha. Fahalat baini wa bainahu, yang membatasi aku daripadanya dan daripada aku, ya, daripada amalan dia yang emang pernah dia kerjain di dunia. Amalan-amalan jahat dia yang pernah dia kerjain di mana? Di dunia. Tapi dia melazimkan, selain dia juga berbuat dosa, dia melazimkan, ya, mungkin sudah bertaubat, dia melazimkan daripada apa? Baca-bacaan surah-surah yang emang mempunyai fadilah yang besar. Kemudian dilazimkan dan dia dibentengi daripada perbuatan jahat dia ketika di dunia. Faduribtu wa turidtu, maka dengan surah Yasin tersebut dan surah-surah yang lainnya aku diapain? Dipukul dan aku diusir. Nas'alullahal mannan ayyujabnina azabal qabri wan niran. Kemudian pengarang berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala Al-Mannan yang Maha Pemberi yujannibnal azabal qabri. Semoga kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada azab kubur, wan niran, dan juga siksa api neraka. Wa ayyarzuqanal khur wal jinan bi barakatil Quran. Dan semoga kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala wafat dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan khur dari bidadarinya Allah Subhanahu wa taala, wal jinan, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Quran, dengan keberkahan kita mengamalkan Al-Quran. Ya, jadi dengan membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, semuanya itu mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Al-Quran bisa menjadi apa? Syafi'an, menjadi penolong, menjadi pemberi syafaat nanti ketika di yaumil hisab. Bahkan di dalam kubur juga udah bisa tuh memberikan syafaat pertolongan dengan surah-surah yang kita waridin, yang kita baca. Jadi Al-Quran bukan hanya tulisan-tulisan saja, ya, di dalamnya juga banyak apa? Banyak fadilah-fadilah yang besar, terutama fadilah-fadilah dalam kehidupan ini kita banyak. Kalau kita mempelajari Al-Quran banyak sekali ada warning-warning, ya, daripada bagaimana kita menjalani hidup dan kehidupan agar selamat di dunia dan di akhirat ya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya udah di apa? Al-Quran. Makanya kita disuruh kembali kepada Quran. Kemarin ahlul Quran itu ada 3 tuh yang termasuk ahlul Quran. Siapa sih ahlul Quran itu? Ada 3. Yang pertama, orang yang senantiasa warid membacanya, ya, membaca apa? Membaca Quran, warid dia. Paham kek enggak paham kek, dia termasuk ahli Quran. Derajat yang pertama tuh.
Derajat yang kedua adalah ahlul Quran, emang dia yang mengamalkan Al-Quran, ya, dia amalin, ya, kemudian dia ajarin, dan juga dia daripada isi-isi Al-Quran dia amalin. Itu juga termasuk ahli Quran. Ada juga nanti yang hafal Quran, mereka yang hafal daripada Al-Quran termasuk juga ahli Quran. Hafiz, hufaz, itu dia ahli Quran. Jadi semuanya termasuk yang bisa berinteraksi dengan Al-Quran termasuk ahli Quran. Tapi banyak juga nanti yang Quran cuma sampai di mana? Di kerongkongannya. Quran nggak nyampe ke dalam hati. Nauzubillah tuh. Dia hafal Quran atau dia segala macam daripada, tapi banyak perilakunya yang tidak sesuai, bahkan perilaku setan, bejat, banyak yang begitu juga. Itu karena kata baginda Nabi, Qurannya cuma sampai mana? Kerongkongannya, nggak masuk ke dalam hatinya. Jadi banyak juga nanti yang dilaknat sama apa? Sama Quran. Baca dia Quran, tapi Quran nggak nyampe di hatinya, cuma nyampe di kerongkongannya. Itu termasuk juga nanti yang mendapat laknat daripada itu nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang mendapat laknat daripada Al-Qur'an. Tuh nauzubillah tuh, ya, nauzubillah. Banyak udah kita simak tuh. Ada pendiri-pendiri pesantren Quran, pesantren tahfiz, tapi banyak melakukan perbuatan-perbuatan keji, ya. Itu nauzubillah, namanya Qurannya cuman sampai mana itu? Cuman sampai kerongkongan yang enggak masuk ke dalam hati. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap Quran yang kita baca semuanya kita ikhlas karena Allah untuk mendapatkan rahmat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ada beberapa daripada fadilah-fadilah di dalam hal kita mengamalkan beberapa surah dan ayat. Jadi secara keseluruhan baca Quran mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi mengamalkan ayat-ayatnya, ya, baik secara hafalan maupun mengamalkan secara zahir. Perintah kita disuruh daripada berbuat kebaikan, amal ma'ruf, nahi munkar, ada perintahnya. Berlaku jujur, ada perintahnya. Berbuat baik juga ada perintah. Dan banyak lagi amal saleh yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Semuanya kalau kita bisa pelajari sedikit demi sedikit, maka insya Allah kita termasuk ahli Quran yang mendapat pertolongan dari Quran. Jangan sampai Quran di rumah kita berdebu, ya, nggak kita pegang tuh Quran. Tahu-tahu udah banyak debunya. Nauzubillah. Ya, semoga sedikit, meskipun sedikit, kita bisa bisa baca, bisa kita amalin, ya, seain, dua ain, bahkan seayat, ya, seayat kalau emang waktunya mungkin. Sampai sampai sibuk banget kali, ya, nggak punya waktu buat baca Quran. Itu nauzubillah. Meskipun cuma seain, selembar, ya, kita apain? Kita baca agar kita mendapatkan daripada keberkahan Al-Quran yang emang menjadi petunjuk atau daripada petunjuk kita untuk hidup dan kehidupan ini di dunia dan di akhirat. Babu azkaris sabah wal masa, bab yang menerangkan tentang zikir-zikir pagi dan zikir-zikir sore. Ada beberapa zikir yang emang warid dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, langsung dari baginda Nabi, ya, langsung dari baginda Nabi. Disuruh amalin sama kita zikir-zikir tersebut karena juga banyak fadilahnya. Jadi fadilah-fadilah di sini kemarin, ya, kita disuruh apa? Kenapa kita diiming-imingin fadilah? Agar kita termotivasi, ada ganjaran, ada pahala, ada surga, ada ancaman neraka, semuanya agar hati kita hidup tuh termotivasi, ya, termotivasi, ya, agar kesempurnaan seluruhnya adalah mendapatkan ridha rahmat dari Allah. Cuma caranya bagaimana agar kita mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu
Makanya kita tuh dikasih iming-imingan dari Allah Subhanahu wa taala, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi, semuanya agar kita bisa mendekat kepada Allah dan agar kita juga bisa mengikuti apa-apa ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya ditulisin tuh iming-imingnya, ya, pahala-pahalanya, ganjaran-ganjarannya, fadilahnya. Jadi kalau kita dalam beribadah nggak ada fadilahnya, kayaknya kurang apa? Kurang semangat ngerjainnya. Ya, kerja kita nggak digaji, semangat nggak? Semangat nggak? Enggak katanya tuh, ya. Enggak. Makanya di situ ada fadilah. Fungsinya tadi tuh agar kita termotivasi. Kenapa kita suruh baca Quran? Ada fadilah-fadilahnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fadilah tersebut untuk kita mendapatkan rahmat, nah, dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan mahabbah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu, dengan yang dikatakan bahwasanya jika engkau ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala maka ikutilah yaitu baginda Nabi. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan cintanya Allah? Ya ikutin ajaran baginda semampu yang kita bisa. Jadi semuanya nggak mungkin tuh kita ngamalin sunnah baginda Nabi, ajaran semuanya nggak mungkin mampu karena saking banyaknya. Maka kita dikasih keringanan, yang bisa kita kerjain kita kerjain, yang bisa kita istiqomahin kita usahain, ya, agar kita mendapatkan daripada tadi kelebihan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk zikir-zikir nanti yang emang warid, kita disuruh waridin, ya, disuruh istiqomahin zikir-zikirnya, ya. Ada beberapa zikir yang langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Babu azkaris sabah wal masa, bab yang menerangkan tentang zikir-zikir pagi dan zikir-zikir sore. Jadi fungsi zikir tadi itu agar kita enggak lengah, hati kita enggak goflah, enggak lalai, terus ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi zikir nanti untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, meskipun kita dalam urusan dunia, dalam urusan kerja, agar jangan ada bohong membohongi, jangan ada tipu menipu. Itu kita suruh zikir, ingat Allah Subhanahu, bahwasanya setiap kita kerjain pasti ada apa? Balasannya. Kita nipu orang pasti nanti ada balasannya dari Allah. Kita bohong pasti ada balasannya dari Allah. Makanya kita disuruh ingat zikir, ya. Disuruh apa? Zikir. Intinya ingat Allah Subhanahu, apa-apa yang disuruh sama Allah kita kerjain, apa-apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalin dengan yang kita bisa. Nah, dengan zikir-zikir nanti bisa membentengi diri kita tuh dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu. Nah, insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita tahlil zikir, pahala kita niatkan untuk para guru-guru, orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatillah. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li wa li walidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa lahum mu'minina wal mu'minat. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Subhanallah.
وبحمده سبحان الله 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 العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم Al-Fatihah buat keluarga Bapak Haji Abdul Mujib diniatkan untuk almarhum Haji Ibrahim bin Jendi, Siti Gharah binti Milan, Hajjah Ayana binti Haji Muhammad, Haji Muhammad bin Haji Murah, Hajjah Sofia binti Zakir, Rahimah binti Zakir Bohim, Rohalim binti Haji Bohim, Rohali bin Haji Bohim, Mahdi bin Haji Bohim, Khadijah bin Haji Bohim, Syahabuddin bin Haji Bohim, Bapak Haji Abdul Qadir bin Jangga, Nuraini binti Samsudin, Cetua Blantong binti Fulan, Haji Jalil bin Mandaram, Hajjah Rohani binti Naman, wa usulihim wa furuhim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allahumma amin. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Azan.